Coba bayangin deh, ada pelanggan yang bersedia bayar 16% lebih mahal untuk produk Anda. Padahal ada alternatif yang lebih murah persis di sebelahnya. Betul. Atau gimana kalau Anda bisa pangkas biaya operasional sampai 13% sambil di saat yang sama justru bikin pelanggan makin happy. Kedengarannya kayak mustahil ya. Tapi ini bukan angan-angan. Angka-angka ini beneran ada. Dan ini inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Betul sekali. Kali ini kita akan kupas tuntas semacam kalkulus ekonomi di balik pengalaman pelanggan yang luar biasa. Bener. Kita akan lihat kenapa hal ini bukan sekedar biaya, tambahan, tapi justru jadi mesin pendorong keuntungan yang sangat fundamental bagi bisnis. Oke, mari kita bongkar langsung kalkulusnya. Selama ini kan banyak yang mikir pengalaman pelanggan atau CX itu ya soal soft skill aja. Hal-hal yang nice to have gitu ya. Baik untuk dimiliki, tapi nggak wajib. Nah, itu dia. Tapi kayaknya ada matematika yang jelas banget di baliknya. Kita mulai dari sisi yang paling kelihatan dulu deh. Gimana CX ini bisa menghasilkan uang? Tentu. Ini bagian yang paling sering dibicarakan ya. Pengalaman pelanggan yang hebat itu secara langsung meningkatkan pendapatan. Ada beberapa mekanisme yang sangat logis sebenarnya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama, dan paling dasar, itu retensi. Sederhana banget, pelanggan yang punya pengalaman positif, ya pasti kembali lagi. Oke, itu masuk akal. Ini bukan ilmu yang rumit, ini fondasi bisnis yang berkelanjutan. Pelanggan yang balik lagi, itu artinya pendapatan jadi lebih bisa diprediksi. Oke, retensi, saya setuju. Pelanggan seneng, mereka balik lagi. Tapi soal harga nih, saya agak skeptis. Di pasar yang kompetitif banget kayak sekarang, di mana semua orang bisa bandingin harga dalam hitungan detik, apa benar pengalaman bisa ngalahin harga murah? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dan disinilah kekuatannya kelihatan. Ada studi besar dari PricewaterhouseCoopers yang menemukan kalau pelanggan itu bersedia bayar premi atau harga lebih sampai 16% untuk pengalaman yang superior. 16% itu gede banget loh. Besar sekali. Ini bukan selisih yang kecil kan? Ini bisa mengubah seluruh dinamika persaingan. Anda jadi nggak lagi bersaing cuma di harga, tapi dinilai keseluruhan. Wow, 16% itu bisa jadi beda antara untung sama rugi buat banyak perusahaan. Tepat. Coba pikirin, analogi yang paling gampang deh. Starbucks. Kenapa ada orang yang rela bayar katakanlah Rp50.000 buat secangkir kopi? Padahal ongkos produksinya mungkin nggak sampai seperlimanya. Bisa bikin sendiri di rumah, atau beli di warung kopi biasa jauh lebih murah. Betul. Karena, kan ini bukan cuma soal kopinya ya. Saya sendiri ngerasain. Kadang saya ke sana bukan karena butuh kopi, tapi butuh kantor sementara selama sejam. Nah, Butuh tempat dengan suasana yang bisa diandalkan, wifi stabil, dan baristanya udah tahu pesanan saya. Saya bayar untuk kenyamanan dan prediktabilitas itu. persis. Anda membayar untuk sebuah paket pengalaman, dan itulah yang dimaksud dengan mengurangi sensitivitas harga. Pelanggan nggak lagi nanya di mana kopi termurah. Tapi nanya, di mana saya bisa dapat pengalaman ngopi terbaik? Tepat. Ini pergeseran yang fundamental. Lalu, mekanisme ketiga, itu peningkatan apa yang disebut wallet share. Wallet share, oke. Ini artinya seberapa besar porsi dari dompet pelanggan yang lari ke kita gitu ya? Benar sekali. Pelanggan yang udah loyal dan percaya sama Anda, itu nggak cuma akan kembali buat beli produk yang sama. Oh, jadi mereka lebih mungkin coba produk lain dari kita juga? Jauh lebih mungkin. Mereka mikir, wah, pengalaman saya di sini enak. Mungkin produk mereka yang lain juga bagus. Jadi, daripada mereka bagi-bagi pengeluarannya ke beberapa perusahaan, mereka fokusin ke Anda. Masuk akal. Cara efisien buat tumbuh dari pelanggan yang udah ada. Betul. Dan yang terakhir, yang mungkin efeknya paling dahsyat, itu referensi. Ini kayak mengubah pelanggan jadi influencer gratisan, ya? Istilah yang pas banget. Pelanggan yang nggak cuma puas, tapi benar-benar terkesan, mereka itu bakal jadi tim pemasaran Anda yang paling otentik. Dan paling efektif. Jelas, mereka akan cerita ke teman, keluarga, kolega, apalagi di zaman media sosial sekarang. Satu cerita positif bisa nyebar ke ratusan bahkan ribuan orang. Dan ini sumber pendapatan baru yang biaya akuisisinya 0. Tepat, Anda nggak bayar sepeser pun untuk itu. Ini pertumbuhan organik murni. Oke, jadi kalau dirangkum sisi pendapatannya, pelanggan jadi lebih setia, mereka nggak terlalu sensitif sama harga, mereka belanja lebih banyak produk kita, dan mereka bawa teman-temannya buat ikut belanja. Formulanya kedengaran kuat banget. Sangat kuat. Tapi, nah ini yang sering dilupakan orang.
Formula ini kerjanya dua arah. Maksudnya? Saat Anda bikin pelanggan senang, Anda tuh nggak cuma nambah pemasukan. Anda juga secara aktif memotong biaya di tempat-tempat yang mungkin nggak Anda duga sebelumnya. Oke, ini menarik. Biasanya kita kan fokusnya cuma gimana cara dapat duit lebih banyak. Jadi penghematan terbesarnya di mana? Ini nyambung langsung sama poin terakhir tadi, soal referensi. Coba pikir, berapa banyak uang yang dihabiskan perusahaan buat iklan, buat promosi, buat dapat satu pelanggan baru. Mahal. Biaya akuisisi pelanggan itu mahal banget. Nah, kalau sebagian besar pelanggan baru Anda datang dari mulut ke mulut, dari rekomendasi pelanggan setia, ya biaya akuisisi Anda turun drastis. Anda nggak perlu beli pelanggan sebanyak dulu. Oke, masuk akal. Hemat di biaya marketing. Terus apa lagi? Gimana sama biaya operasional sehari-hari? Disinilah penghematannya jadi sangat nyata. CX yang superior itu artinya lebih sedikit keluhan yang boros biaya. Maksudnya gimana tuh? Setiap kali telepon berdering di customer service karena ada masalah, itu makan biaya. Waktu staf, energi emosional, potensi kompensasi atau diskon. Betul, betul. Kalau Anda rancang pengalamannya mulus dari awal, proaktif gitu, jumlah masalah yang muncul ya bakal berkurang. Lebih sedikit masalah artinya lebih sedikit sumber daya yang kebuang buat madamin api. Ada juga istilah yang disebut less hand holding atau lebih sedikit pendampingan. Saya suka istilah ini. Oh, saya paham ini. Gimana tuh? Kayak kalau kita udah langganan aplikasi bertahun-tahun, kita kan nggak perlu lagi baca FAQ atau nonton tutorial tiap saat, udah hafal seluk-beluknya. Tepat sekali. Pelanggan setia dan berpengalaman itu jadi lebih mandiri. Mereka tahu cara navigasi situs web Anda, paham kebijakan pengembalian barang, tahu cara selesain masalah-masalah kecil sendiri. Ini jelas ngurangin beban tim customer service. Nilai tinggi bukan jawab pertanyaan yang sama berulang kali. Tunggu. Ada satu poin lagi di sisi penghematan biaya yang koneksinya jujur saya nggak pernah kepikiran sebelumnya. Yang mana? Hubungan antara pengalaman pelanggan yang buruk dengan tingkat perputaran karyawan. Kok bisa pelanggan yang marah bikin karyawan kita berhenti kerja? Nah, ini dia, mata rantai persembunyi tapi dampaknya luar biasa. Coba bayangin, Anda jadi staf di garda depan. Kasir, agen call center, atau customer service. Oke. Kalau sistem perusahaannya jelek, produknya sering bermasalah, atau kebijakannya nggak jelas, siapa yang pertama kali kena marah pelanggan? Ya staf itu, saya. Anda. Kalau setiap hari Anda harus hadapin orang yang frustrasi, kecewa, bahkan teriak-teriak, itu sangat menguras mental dan emosional. Pasti, itu kerjaan yang berat banget. Lama-lama bisa burn out. Tepat. Ada riset dari University of British Columbia yang membuktikan secara ilmiah kalau lingkungan kerja penuh stres kayak gini secara langsung meningkatkan employee turnover, tingkat karyawan yang keluar masuk. Dan ganti karyawan itu kan biayanya mahal banget. Sangat-sangat mahal. Ada biaya rekrutmen, biaya training karyawan baru, belum lagi hilangnya produktivitas selama masa transisi. Biayanya bisa sampai 90 hingga 200% dari gaji tahunan karyawan itu loh. Wow, jadi dengan bikin pelanggan lebih bahagia, kita secara nggak langsung bikin lingkungan kerja lebih baik dan karyawan jadi lebih betah. Contoh nyata yang paling kuat di sini itu T-Mobile. Setelah mereka rombak total model layanan pelanggan mereka jadi lebih baik, mereka lihat penurunan turnover staff sebesar 48%. Setengahnya 48%. Itu bukan angka main-main. Bukan sama sekali. Biaya untuk ganti hampir setengah dari tim customer service itu pasti luar biasa besar. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat biaya untuk bikin pelanggan senang. Itu bukan biaya. Itu investasi untuk stabilitas internal. Persis. Jadi kalkulusnya jadi sangat jelas kan? Persis. Iya. Di satu sisi pendapatan naik, di sisi lain biaya operasional turun. Karyawan lebih bahagia, pelanggan lebih setia, ini siklus positif yang saling menguatkan. Oke, sejauh ini kedengarannya kayak resep ajaib. Gampang banget ya, bikin pelanggan senang, bisnis langsung sukses, semua orang bahagia. Tapi, apa sesederhana itu? Pasti ada jebakannya kan? Apa pengalaman pelanggan yang hebat ini semacam peluru perak yang bisa menyelesaikan semua masalah bisnis? Itu pertanyaan yang paling penting. Dan jawabannya dengan tegas adalah tidak. Oke. Pengalaman pelanggan yang luar biasa itu pendorong yang sangat kuat. Sebuah angin pendorong. Tapi ia nggak bisa beroperasi di ruang hampa. Maksudnya? Ia tidak bisa menyelamatkan sebuah kapal yang mesinnya udah rusak parah. Dan ada satu studi kasus yang sangat kuat sebagai peringatan. Kisah tragis Borders Books. Borders. Tentu saya ingat,
Toko buku raksasa dengan sofa-sofa nyaman itu, di mana kita bisa nongkrong berjam-jam. Betul. Kalau bicara pengalaman, seingat saya pengalaman di toko mereka itu bagus banget. Bukan cuma bagus. Menurut salah satu matriks paling terkemuka saat itu, mereka yang terbaik. Dan inilah fakta yang mengejutkan. Borders dapat peringkat pengalaman pelanggan tertinggi dari Forrester Research. Wow. Sesaat sebelum mereka mengajukan kebangkrutan pada tahun 2011. Bangkrut? Ini nggak masuk akal sama sekali. Kok bisa? Ini pelajaran yang sangat berharga. Ini menunjukkan kalau CX yang hebat nggak bisa menyelamatkan perusahaan dari manajemen strategis yang fundamentalnya buruk. Oke. Pelanggan mungkin seneng banget pas ada di dalam toko Borders, tapi di belakang layar, di ruang rapat dewan direksi, perusahaan itu bikin serangkaian kesalahan fatal. Kesalahan kayak apa misalnya? Pertama, mereka ekspansi internasional yang sangat mahal dan gagal. Itu menguras sumber daya dan fokus mereka. Kedua, dan ini yang paling sulit dipercaya, tahun 2001 mereka menyerahkan seluruh operasi penjualan buku online mereka ke Amazon. Bentar. Mereka mengoutsource bisnis online mereka ke Amazon, pesaing terbesar mereka. Betul. Itu kayak ngundang serigala buat jaga kandang domba. Tepat sekali. Itu keputusan strategis yang bunuh diri. Mereka pada dasarnya menyerahkan masa depan digital mereka ke tangan rival terberat mereka. Tepat di saat dunia mulai pindah ke belanja online. Betul. Mereka kehilangan 1 dekade penuh buat bangun kapabilitas e-commerce sendiri. Selain itu, mereka terikat kontrak sewa properti jangka panjang yang mahal banget. Dan puncaknya, ada kekacauan di level kepemimpinan. 4 CEO beda cuma dalam 3 tahun. Jadi intinya, CX yang hebat itu kayak mesin yang kuat banget di mobil balap, tapi kalau setirnya rusak, bannya botak, dan sopirnya nggak tahu arah, Mobilnya tetap akan menabrak dinding. iya, bakal keluar jalur. Gitu ya analoginya? Analogi yang sempurna. Pelajaran pentingnya adalah, pengalaman pelanggan yang luar biasa itu menciptakan loyalitas, efisiensi, dan keuntungan. Ia memberi Anda keunggulan signifikan, tapi Tapi ia nggak bisa mengkompensasi strategi yang cacat, manajemen keuangan yang ceroboh, atau kepemimpinan yang nggak stabil. CX itu bagian krusial dari mesin bisnis, tapi bukan keseluruhan mesin itu sendiri. jadi setelah semua pembahasan ini, kalkulus ekonominya jadi sangat jelas ya. Membangun pengalaman pelanggan yang hebat itu bukan sekedar pos pengeluaran atau hal yang baik untuk dimiliki. Bukan sama sekali. Ini adalah mesin ekonomi 2 silinder yang fundamental. Di satu sisi, ia naikin pendapatan lewat retensi, harga premium, dan referensi. Dan di sisi lain, ia secara bersamaan menekan biaya. Lewat akuisisi yang lebih murah, lebih sedikit keluhan, dan perputaran karyawan yang lebih rendah. Benar. Kalkulusnya sangat meyakinkan kalau dilihat secara keseluruhan. Ini investasi dengan potensi pengembalian yang sangat tinggi. Tapi seperti kasus Borders, ini investasi yang harus berdiri di atas fondasi bisnis yang solid. Gak bisa cuma moles bagian luarnya, sementara fondasinya retak. Tepat. Ini benar-benar kerangka berpikir yang kuat bagi siapapun yang menjalankan bisnis atau tim. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sejauh ini kita sudah bahas dampak ekonomi CX pada bisnis. Tapi gimana kalau kita balik pertanyaannya? Oke. Apa kalkulus ekonomi bagi Anda sebagai individu di tempat kerja? Tadi kan sempat disinggung gimana pemimpin bisa mencontohkan orientasi pada pelanggan ke tim mereka. Iya. Coba pikir lebih jauh, gimana kalau Anda mulai menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya ke pelanggan eksternal, tapi juga ke pelanggan internal Anda? Pelanggan internal, maksudnya rekan kerja, tim kita, atau atasan kita. Betul. Memperlakukan kolega sebagai pelanggan. Menarik sekali. Ya. Gimana kalau Anda fokus untuk membuat pengalaman bekerja dengan Anda itu jadi lebih mulus, lebih positif, dan lebih bernilai? Bagaimana hal itu bisa mengubah kalkulus ekonomi dan juga emosional dari karir dan kehidupan kerja Anda sendiri? Penghematan biayanya mungkin lebih sedikit konflik ya. Bisa jadi. Dan kenaikan pendapatannya. Mungkin reputasi yang lebih baik, kepercayaan yang lebih tinggi, dan peluang-peluang baru yang datang kepada Anda. Itu pertanyaan untuk direnungkan.